Setiap daerah di Sulawesi tentu mempunyai keunikan. Setiap keunikan tentu menjadikan kota atau kabupaten tersebut istimewa. Dan keistimewaan inilah yang kemudian membuat daerah tersebut bisa mendapatkan keuntungan. Dan keuntungan ini tak ayal menjadikan suatu daerah menjadi kaya. Di video kali ini kita akan membahas 10 kota dan kabupaten, atau kita sebut saja daerah di Sulawesi yang dianggap sebagai yang terkaya. Daerah apa sajakah itu? Sekaya apa daerah itu? Dan apa yang menjadikannya bisa sekaya itu? Sebelum kita lanjut, jangan lupa untuk di-like dulu ini video dan di-subscribe juga ini channel, supaya bisa terus memberikan informasi dan hiburan kepada kita semua. Kalau sudah, langsung saja kita masuk ke pembahasannya. Dilansir dari ayobandung.com, inilah 10 kota dan kabupaten terkaya di Pulau Sulawesi. Kita hitung mundur dari urutan ke-10. Di urutan ke-10 ada Kabupaten Minahasa Utara. Kabupaten Minahasa Utara atau disingkat Minut adalah salah satu kabupaten di Provinsi Sulawesi Utara. Ibu kotanya terletak di Air Madidi. Wilayah ini berbatasan langsung dengan kota Manado di selatan, Laut Sulawesi di sebelah utara, dan Kabupaten Minahasa di sebelah timur. Minahasa Utara memiliki wilayah yang terdiri dari dataran tinggi, perbukitan, dan pesisir pantai, sehingga alamnya sangat beragam dan tentu saja sangat indah. Masyarakatnya dikenal sebagai masyarakat yang ramah dan sebagian besar bekerja di sektor pertanian, perikanan, dan pariwisata. Kabupaten Minahasa Utara masuk ke dalam kawasan ekonomi khusus pariwisata. Salah satunya adalah objek wisata Likupang, yang ditetapkan sebagai satu dari 5 destinasi wisata super prioritas di Indonesia oleh Kementerian Pariwisata Indonesia. Dan kabupaten ini memiliki PDRB per kapita sebesar 69.243.000. PDRB demikian menempatkan Kabupaten Minahasa Utara menduduki peringkat 10 sebagai daerah terkaya di Pulau Sulawesi. Yang ke-9, Kabupaten Banggai, Sulawesi Tengah. Kabupaten Banggai adalah salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Tengah. Ibu kotanya adalah Luwu. Kabupaten ini berada di bagian timur Sulawesi dan punya wilayah yang cukup luas, terdiri dari daratan dan juga kepulauan. Banggai memiliki bentang alam yang beragam. Ada pegunungan, ada pantai, ada sungai, dan ada lautnya. Penduduknya hidup dalam pertanian, perikanan, dan juga sektor pertambangan. Kabupaten Banggai memiliki PDRB per kapita sebesar 71.801.000. Dan kabupaten ini menempati posisi ke-9 sebagai kabupaten terkaya di Sulawesi. Yang ke-8 adalah Kabupaten Luwu Timur di Sulawesi Selatan. Kabupaten Luwu Timur adalah bagian dari Provinsi Sulawesi Selatan. Ibu kotanya adalah Malili. Kabupaten ini terletak di bagian timur Sulawesi Selatan dan berbatasan langsung dengan Sulawesi Tengah dan juga Sulawesi Tenggara. Wilayahnya terdiri dari pegunungan, sungai, dan pesisir laut. Penduduknya berasal dari berbagai suku seperti Bugis, Makassar, Luwu, dan pendatang dari Jawa dan juga Bali. Selain wisata, faktor penunjang perekonomian di kabupaten ini adalah karena adanya pertambangan nikel terbesar di Indonesia yang dikelola oleh PT Pale Indonesia. Kabupaten yang terkenal dengan danau terdalam di Indonesia, yakni Danau Matano ini, memiliki PDRB per kapita mencapai Rp78.581.000. Yang ke-7, Kabupaten Pangkep, Sulawesi Selatan. Kabupaten Pangkep adalah salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Selatan. Ibu kotanya berada di Pangkajene. Wilayahnya unik karena terdiri dari 2 bagian, daratan dan kepulauan. Letaknya tidak jauh dari kota Makassar, sehingga mudah untuk dijangkau. Pangkep memiliki dataran yang rendah, pegunungan kapur, pantai, dan banyak pulau. Penghasilan utama di kabupaten ini dari kekayaan lautnya, dan terdapat pabrik semen terbesar di Indonesia juga, yaitu PT Semen Tonasa, sehingga meningkatkan jumlah pendapatan mereka.
PDRB per kapita mereka mencapai Rp79.185.000. Yang keenam, Kota Bitung di Sulawesi Utara. Kota Bitung adalah kota pelabuhan yang terletak di Provinsi Sulawesi Utara. Kota ini berada di bagian timur laut Pulau Sulawesi, dekat dengan kota Manado. Bitung memiliki pelabuhan laut internasional dan dikenal sebagai salah satu pusat ekonomi dan industri di wilayah timur Indonesia. Letak geografisnya strategis, menghadap langsung ke Laut Maluku dan dekat dengan Pulau Lembe. Dan kota Bitung memiliki PDRB per kapita sebesar Rp82.216.000. Yang kelima, Kabupaten Morowali Utara, Sulawesi Tengah. Kabupaten Morowali Utara atau disingkat Morut adalah daerah di Provinsi Sulawesi Tengah yang ibu kotanya berada di Kolonodale. Kabupaten ini merupakan pemekaran dari Kabupaten Morowali dan resmi berdiri pada tahun 2013. Wilayahnya terdiri dari daratan bergunung, hutan, sungai, dan daerah pesisir. Morowali Utara dihuni oleh berbagai suku seperti Mori, Bungku, Bugis, dan pendatang dari luar Sulawesi. Penyumbang terbesar perekonomian di kabupaten ini adalah dari perusahaan pemurnian nikel yang menyerap ribuan pekerja saat baru dibuka pada tahun 2021 yang lalu, sehingga PDRB kabupaten ini meningkat dan mencapai Rp86.716.000. Yang keempat, Kota Manado, Sulawesi Utara. Kota Manado adalah ibu kota Provinsi Sulawesi Utara dan merupakan kota terbesar di provinsi tersebut. Letaknya berada di tepi pantai utara Pulau Sulawesi, menghadap ke Teluk Manado. Manado adalah pusat pemerintahan, ekonomi, pendidikan, dan pariwisata di Sulawesi Utara. Kota ini dikenal dengan penduduknya yang ramah dan toleran, serta banyak dihuni oleh suku Minahasa, yang merupakan suku asli di wilayah ini. Bukan rahasia umum lagi bahwa di kota ini terdapat banyak wisata, dan karena itulah kota Manado mendapatkan banyak keuntungan dari pariwisata mereka. Kota Manado memiliki PDRB mencapai Rp87.236.000. Yang ketiga, Kabupaten Kolaka, Sulawesi Tenggara. Kabupaten Kolaka adalah salah satu daerah di Provinsi Sulawesi Tenggara dengan ibu kotanya di kota Kolaka. Letaknya berada di pesisir barat Sulawesi Tenggara menghadap ke Teluk Bone. Wilayah ini terdiri dari daratan rendah, perbukitan, dan pesisir pantai. Faktor penunjang yang menjadikan kabupaten ini kaya adalah karena hampir di setiap kecamatannya memiliki pertambangan seperti nikel, magnesit, pasir kuarsa, biji besi, emas, hingga batu bara. Kabupaten yang sempat dijuluki sebagai negeri anggrek ini memiliki PDRB mencapai Rp113.222.000. Nomor 2, Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Kota Makassar adalah ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan dan merupakan kota terbesar di Indonesia bagian timur dari segi peradabannya. Letaknya di pesisir barat daya Pulau Sulawesi, menghadap ke Selat Makassar. Dulu kota ini dikenal dengan nama Ujung Pandang. Makassar adalah pusat pemerintahan, perdagangan, pelabuhan, pendidikan, dan transportasi di kawasan timur Indonesia. Banyak orang dari berbagai daerah datang ke Makassar untuk bekerja, berkuliah, atau berdagang. Kota Makassar pun menempati posisi kedua sebagai yang terkaya di Pulau Sulawesi. Wajar saja karena kota ini merupakan kota metropolitan terbesar di Indonesia bagian timur, sekaligus juga menjadi gerbang penghubung antara Indonesia bagian timur dan juga Indonesia bagian barat. Dan kota Makassar ini memiliki PDRB mencapai Rp133.312.000. Dan pemenang kita dan di nomor 1, Kabupaten Morowali di Sulawesi Tengah. Kabupaten Morowali terletak di bagian tenggara Provinsi Sulawesi Tengah dengan ibu kotanya di Bungku. Daerah ini dulunya satu bagian dengan Morowali Utara sebelum dimekarkan. Morowali terdiri dari dataran pesisir, perbukitan, dan pegunungan.
serta memiliki garis pantai yang panjang. Penduduknya terdiri dari berbagai suku, seperti suku Bungku, Wana, Bugis, dan Jawa, serta pendatang dari berbagai wilayah Indonesia karena industri yang berkembang pesat di daerah ini. Dan kabupaten ini menempati posisi pertama sebagai daerah terkaya di Pulau Sulawesi. Yang lebih gilanya lagi karena PDRB di kabupaten ini lebih tinggi dari kota Makassar dan bahkan hingga 2 kali lipat lebih tinggi, yaitu mencapai angka Rp379.097.000. Hal ini tentu tidak mengherankan karena di Kabupaten Morowali terdapat tambang nikel terbesar di Indonesia. Jadi seperti itulah teman-teman. Dan teman-teman, demikianlah tadi 10 daerah, dalam hal ini kota dan kabupaten yang terkaya di Pulau Sulawesi. Apakah kalian adalah salah satu warga di daerah-daerah tadi? Apakah kalian merasakan dampak dari kekayaan daerah kalian? Dan apakah ada daerah lain yang sebenarnya kaya juga tapi tidak masuk dalam daftar ini? Silakan kalian ceritakan di kolom komentar di bawah. Mari kita sama-sama buka ruang diskusi di kolom komentar di bawah. Jangan lupa untuk like ini video dan share ini video ke teman-teman tak yang lain. Jangan lupa juga untuk subscribe ini channel dan nyalakan lonceng notifikasinya supaya dapat pemberitahuan kalau ada video baru yang saya upload di channel ini. Terima kasih banyak sudah menonton dan sampai jumpa, sampai bertemu lagi di video berikutnya.